Haidar, di sini dikatakan bahwa catatan untuk diriku menurut penulisnya yang telah menulis lebih dari 20 buku tampak paling simpel. Tapi bisa saya bilang jangan-jangan adalah yang paling penting dari semua karya saya. Ia berisi perasaan pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari refleksi mendalam atas kehidupan selama puluhan tahun. Saya share dengan penuh kerendahan hati juga harapan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri serta bagi pembacanya. Oke, ini menarik sekali nih. Pak Haidar mengatakan bahwa buku ini paling simpel tapi paling mendalam. Mungkin boleh sedikit diceritakan Pak Haidar latar belakang buku ini tuh apa sih Pak Haidar? Mangga silakan. Ya, jadi gini, terima kasih Kang Abu. Saya ini mungkin ditakdirkan punya masalah tapi masalah itu justru yang menjadi hikmah sehingga saya bisa mungkin menulis banyak buku tentang agama, khususnya tentang tasawuf, tentang irfan, tentang filsafat. Masalah itu mungkin bisa disebut sebagai mood swing, ya. Jadi mood saya itu mudah berubah, ya. Saya bersyukur kepada Allah tidak diberi kesulitan yang terlalu besar atau gejala mood swing yang terlalu berat sehingga nggak bisa saya tanggung, ya. Kita misalnya punya saudara-saudara yang berkecenderungan depresif atau yang disebut sebagai bipolar, ya. Moodnya mudah berubah-ubah dari gembira kepada mood depresif. Saya mungkin Allah SWT tahu bahwa saya bukan orang kuat sehingga saya tidak sampai misalnya memiliki gejala bipolar atau memiliki bakat depresif yang berat. Saya katakan orang kuat karena saya selalu percaya bahwa orang yang mendapatkan cobaan yang makin besar itu adalah orang yang Allah SWT tahu dia lebih kuat. Nah, karena Allah tahu saya tidak sekuat itu, tidak sekuat orang yang memiliki gejala bipolar atau depresif lain, maka saya hanya punya kecenderungan mood swing, tidak terlalu berat. Pernah ada gejala waktu terakhir itu saya masuk umur 50 tahunan, itu saya mengalami gejala depresif itu. Saya membaca buku-buku tentang depresi, salah satunya dari Martin Seligman, itu pernah jadi ketua Asosiasi Psikolog Amerika, perintis aliran psikologi positif. Ada salah satu buku dari beberapa bukunya yang saya baca, judulnya adalah What You Can Change and What You Cannot. Apa yang bisa kamu ubah dan apa yang tidak bisa kamu ubah. Salah satunya itu adalah depresi. Dan di situ dia menyebutkan ada 12 ciri depresi. Saya hitung, saya memiliki 4 dari 12, jadi sepertiga. Itu yang saya bilang bahwa alhamdulillah, karena saya ini mungkin Allah SWT tahu saya ini bukan orang kuat, saya dikasih sepertiga saja. Tapi saya sudah bisa membayangkan, saya sudah bisa mengalami ketidaknyamanan luar biasa dari hanya memiliki 4 dari 12 ciri depresi itu, ya. Saya bisa bayangkan betapa beratnya saudara-saudara kita yang mengalami depresi sampai memiliki 12 ciri itu, atau saudara-saudara kita yang misalnya bipolar gitu, ya. Nah, tapi itu saja, itu sudah membuat saya diharuskan merenung tentang apa makna hidup ini. Kenapa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita ada di dunia ini? Terus dari sini kita mau kemana? Ya, dari sini kita mau kemana? Dan memang menurut para filosof eksistensialis umumnya, orang seperti Heidegger itu mengatakan dia memiliki konsep yang disebut angst. Angst itu artinya anxiety, ya, semacam depresi gitu. Dia bilang bahwa orang itu baru betul-betul ada secara otentik ketika dia mengalami angst itu. Angst itu adalah satu keadaan yang oleh Heidegger digambarkan sebagai terputusnya kita dari lingkungan kita. Jadi kita hidup di dalam diri kita sendiri. Selama ini kan kita hidup itu ditentukan oleh apa yang terjadi di luar. Ya, sehingga kata para filosof eksistensialis itu, kita nggak pernah eksis secara otentik. Hidup kita ditentukan oleh omongan orang,
ya, oleh keinginan kita akan sesuatu yang di luar kita dan lain sebagainya. Tapi orang yang mengalami keadaan angst itu, dia nggak butuh apapun dari luar dirinya, ya. Dia yakin tidak ada sesuatu pun yang bisa menolongnya, apapun, ya, yang bisa menolongnya. Bahkan tidak sahabat, tidak pasangan hidup. Kadang-kadang bahkan kita mengalami satu titik di mana kita juga tidak ingat bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih. Itu disebut angst. Semua terputus dari diri kita hanya ada pada diri kita sendiri. Itu yang disebut Heidegger sebagai ada secara otentik. Ya, orang seperti Kierkegaard misalnya mengatakan orang itu nggak akan hidup dengan sesungguhnya kalau dia tidak mengalami angst, gitu, tidak mengalami krisis makna hidup. Albert Camus misalnya mengatakan bahwa hidup itu meaningless, meskipun saya nggak setuju ya, tapi saya sampaikan. Hidup itu meaningless, tapi dia layak dihidupi selama kita memahami meaninglessness-nya itu, katanya. Sartre juga punya pendapat yang sama, ya. Nah, jadi sebetulnya perasaan tidak nyaman, kedukaan yang lahir dari angst atau dari depresi atau dari perasaan bahwa hidup itu absurd, ya, atau paling tidak bakat atau kepemilikan bakat terdera dengan gejala mood swing, itu sebetulnya adalah satu karunia, itu ada hikmahnya. Kalau di dalam Islam kemudian dikembangkan di dalam tasawuf, itu ada konsep yang disebut sebagai khuzn. Khuzn itu artinya kesedihan. Kalau kita baca riwayat nabi-nabi, semua nabi itu mengalami kedukaan yang mendalam. Rasulullah SAW misalnya apa? Lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal ketika ibunya hamil 6 bulan. Nanti umurnya 7 tahun ibunya meninggal. Dia dirawat oleh pamannya yang miskin, dimusuhi oleh orang-orang. Terus hidupnya mengalami kedukaan. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengatakan apa? Semua nabi itu menanggung beban berat, ya, tapi tidak ada nabi yang menanggung beban seberat beban yang aku tanggung, kata Rasulullah. Kita lihat Nabi Nuh dimusuhi kaumnya, Nabi Lut dimusuhi kaumnya, Nabi Ayub mengalami kesedihan yang luar biasa. Kalau kita baca riwayatnya, para nabi itu mengalami khuzun itu, ya, mengalami kesedihan. Tapi seperti di dalam tasawuf, kesedihan itu justru adalah pengantar untuk kita mendapatkan revelation, ilham, ya, hasil renungan-renungan yang mendalam. Orang itu kalau hidupnya senang terus, ya, kemungkinan besar dia tidak akan merenung, ya, tidak ada yang perlu direnungi, gitu. Nah, di satu sisi itu seolah-olah baik. Kenyataannya sih tidak ada orang yang gembira terus, pasti ada orang yang berduka. Nah, tapi orang yang begitu itu akan memandang hidup dengan ringan, dengan terlalu santai. He or she will not take life seriously. They will take life for granted. Ya, nah akibatnya tidak melakukan perenungan-perenungan seperti itu. Ya, sehingga misalnya kalau di dalam Islam itu tidaklah Allah SWT mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji manusia. Untuk melihat siapa yang paling ihsan amal-amalnya. Rasulullah mengatakan apa? Kalau Allah mencintai seseorang atau suatu kaum, maka dia akan memberinya cobaan. Karena cobaan, kesulitan dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah akan mencoba kalian pasti dengan kekurangan harta, jiwa, dan lain sebagainya. Tapi Allah mengatakan orang yang sabar akan mendapati ada busra. Busra itu berita gembira. Berita gembiranya itu apa? Pencerahan. Pencerahan yang dia peroleh. Ya. Nah, jadi sampai-sampai sebagian aulia itu, para wali itu katanya, kalau terlalu lama tidak mendapatkan cobaan dari Allah SWT, dia bersedih. Kalau Allah tinggalkan dia, Allah tidak menyapa dia, Allah tidak dorong dia untuk mendekat kepada Allah SWT. Jadi khuzun itu ya, kesedihan atau kecemasan atau depresi atau mood swing, itu sebetulnya adalah
cara Allah untuk menarik kita mendekat kepada dirinya. Dengan cara apa? Merenung. Ya, di dalam tasawuf itu enggak ada konsep tafakkur, ya, berkonsentrasi merenungkan sesuatu. Ada tadakkur. Tadakkur itu bukan sekedar merenung dengan akal, pikiran, tapi merenungkan dengan hati, merasakan dan menginternalisasi pengalaman-pengalaman kita. Itu yang akan membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi saya bersyukur dapat kecenderungan mood swing itu yang alhamdulillah tidak terlalu berat karena Allah Subhanahu wa taala tahu mungkin saya ini orangnya lemah. Tapi di sisi lain saya juga bersyukur bahwa dengan itu saya terdorong untuk terus merenung. Nah, inilah sebetulnya selain ketika saya umur 50 tahun, ketika saya masih mahasiswa, umur saya mungkin 19 tahun waktu itu, saya sudah mengalami mood swing itu saya ceritakan di kata pengantar, sehingga akhirnya membuat saya membaca buku-buku yang untuk anak umur 19 tahun mungkin sangat berat waktu itu. Saya membaca bukunya Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam. Itu Reconstruction of Religious Thought. Itu buku yang sampai sekarang saya nggak bisa memahami 100% isi bukunya. Padahal saya sekolah di Harvard, belajar filsafat, belajar tasawuf. Buku itu begitu berat, tapi mencerahkan luar biasa. Saya kemudian dari baca buku Iqbal, membaca buku Varieties of Religious Experience-nya William James, yang sampai sekarang itu masih menjadi buku babon di bidang psikologi. Dari situ saya mulai membaca buku tentang eksistensialisme. Saya misalnya ingat membaca buku tipis disertasinya almarhum Arif Budiman, judulnya Khairil Anwar, Sebuah Pertemuan, yang dimulai bukunya dengan cerita bagaimana guncangan yang dialami Khairil Anwar waktu neneknya meninggal, misalnya. Ya. Kemudian saya membaca tentang eksistensialisme yang ditulis oleh Fuad Hasan. Nah, sejak saat itu saya sudah mulai merenung. Nah, bagian akhir dari pengantar saya ini adalah salah satu buku yang saya baca waktu itu, di antara berbagai buku serius itu, ada satu buku yang judulnya Notes to Myself. Notes to Myself. Saya lupa pengarangnya, saya tulis di buku itu. Nah, buku itu berisi renungan-renungan pendek dari penulisnya, ya, hasil dari renungan-renungan pendek yang ketika saya membaca, saya mengalami resonansi yang luar biasa dengan renungan-renungan tentang kehidupan itu. Misteri kehidupan, arti kehidupan, tujuan kehidupan, kemana kita pergi dari ini, ya. Jadi sentimentalismenya penulis itu dituangkan di situ. Saya begitu terbantu, sehingga saya pernah berpikir itu 41-42 tahun yang lalu, saya berpikir wah suatu kali saya ingin menulis buku seperti ini. Saya sempat lupa, sampai akhirnya ada Twitter, saya mulai menuliskan renungan saya, tapi saya juga diundang sebuah stasiun TV untuk memberikan komentar terhadap acara kemanusiaan mereka selama 2 tahun. Saya mengisi acara radio 4-5 tahun, bicara tentang renungan-renungan. Itulah yang kemudian dikumpulkan, karangannya Hugh Prater. Notes to Myself itu karangannya Hugh Prater. Nah, itu saya kumpulkan dan akhirnya menjadi sesuatu yang pernah saya impikan 40 tahun lalu. Makanya buku kumpulan renungan saya ini saya kasih judul Catatan untuk Diriku. Kira-kira gitu Mas Kang Abu. Ya. Oke. Wah, menarik sekali Pak Haidar Bagir. Ini tadi Pak Haidar mengatakan bahwa ada ciri-ciri dari 12 depresi dan Pak Haidar itu ada 4 darinya gitu. Nah, yang pengen sedikit agak diperdalam adalah kapan Pak Haidar menyadari bahwa ini adalah ada sesuatu nih sama mood swing-nya, sama depresinya. Indikasi apa dan apa sih hal yang membuat paling tidak nyaman yang bisa membuat Pak Haidar tuh dalam tanda petik tersiksa lah dengan mood swing itu gitu. Silakan Pak. Ya, jadi pendeknya begini, baru punya 4 dari 12 ciri depresi itu, saya sudah bisa membayangkan kenapa orang mau bunuh diri. Belum sampai berpikir mau bunuh diri ya, tapi saya sudah bisa membayangkan, dan itu pun mungkin karena saya dididik dengan agama gitu yang kuat ya. Saya dididik untuk sholat, saya dididik untuk berdoa, saya dididik untuk baca wirid-wirid, saya dididik untuk membaca Al-Quran. Itu yang mungkin sangat membantu. Kalau itu tidak membantu, jangan-jangan bukan cuma mau membayangkan, mungkin mau berusaha gitu. Itu baru 4 dari 12 Kang Abu. Bayangkan kalau orang mengalami 12 ciri depresi itu. Nah, seperti apa? Nggak bisa dibayangkan. Jadi kita itu seperti masuk ke dalam satu, itu kalau ada cerita black hole,
yang katanya menyerap semua benda kepada dirinya. Kita seperti masuk ke situ. Atau saya suka bayangkan gini, dulu katanya ada cerita ketika di awal-awal upaya manusia untuk keluar keluar ke angkasa luar itu katanya itu kalau ada kekeliruan perhitungan, itu pesawat yang dinaikin itu bisa berputar dan nggak bisa balik ke bumi. Bisa nggak bayangkan orang yang berada di pesawat luar angkasa, terpisah total dari manusia, dari keluarga, dari segala sesuatu, dan hanya berputar begitu untuk tahu bahwa selamanya dia akan berada di angkasa luar yang begitu sepi, di mana segala sesuatunya terputus dari dia. Seperti itu kira-kira perasaannya. Dan kita bisa sampai berada dalam satu situasi, karena saya mungkin baru 4 dari 12, saya belum sampai ke situ, bahwa nggak ada orang paham, dan nggak ada orang yang bisa menolong, bahkan Tuhan pun nggak bisa menolong. Jadi sampai seperti itu perasaan depresif itu. Karena itu saya ingin juga pada kesempatan ini memberitahu bagi yang mungkin belum secara khusus mempelajari. Orang suka mengira bahwa depresi itu kesedihan yang sangat mendalam. Bukan. Depresi itu bukan sekedar kesedihan yang sangat mendalam. Ya, depresi itu disease, depresi itu penyakit. Ya, penyakit. Meskipun penyakit itu tidak mesti hanya bisa diobati dengan konsultasi psikologis atau psikiater. Alhamdulillah ajaran agama bagi saya paling tidak bisa membantu, dan ini sudah dibahas dalam psikologi, termasuk dalam psikologi humanistik, dalam psikologi transpersonal dan lain sebagainya. Ya, tapi sampai pada tingkat seperti itu. Ya, nah kalau orang sudah merasa bahwa dia nggak ada yang bisa menolongnya, pilihannya ya tinggal bunuh diri. Makanya dulu banyak orang suka menyalahkan orang yang bunuh diri karena depresi, dianggap ngecut dan lain sebagainya. Dia tidak tahu bahwa depresi ini adalah penyakit. Oprah Winfrey satu kali pernah membawakan dalam acaranya cerita tentang seorang suami, ya, yang tiba-tiba membunuh 3 anaknya ketika istrinya berangkat belanja. Itu ketiga anaknya itu sampai dikejar dan dibunuh. Akhirnya si suami itu di penjara, istrinya diwawancara oleh Oprah. Istrinya bercerita, dan ini kejadian di Bandung, di banyak tempat. Istrinya diberitahu bahwa suaminya ini seorang suami yang baik, penuh cinta. Seorang ayah yang sangat mencintai anak-anak. Ya. Nah, Oprah waktu itu karena tidak paham depresi itu apa, dia nyalahkan suaminya terus. Istrinya belain suaminya terus. Karena istrinya tahu bahwa suaminya ini sakit. Bukan sekedar pengecut, sedih, kemudian bunuh anaknya. Sampai akhirnya Oprah pergi ke penjaranya si suami itu. Oprah mewawancarai si suami dan mewawancarai dengan kemarahan yang luar biasa terhadap si suami. Suaminya menjawab dengan penuh kesedihan, lembut, dan lain sebagainya. Setelah itu, di show setelah itu, Oprah mengaku mendapatkan serangan luar biasa, kalau sekarang dari netizen. Serangan luar biasa yang menyalahkan Oprah karena kejahilan dia, ketidaktahuan dia tentang depresi itu apa. Sehingga dia pikir orang ini jahat. Padahal orang ini tidak jahat. Yang di Bandung misalnya sama seperti itu. Si ibu ini ketika mengalami depresi, dia khawatir tentang nasib anak-anaknya. Nah, dia mungkin berpikir mau bunuh diri, dia tidak mau anaknya sengsara, maka anaknya dibunuh. Pasti tidak betul tindakan itu. Tapi itu karena penyakit, gitu ya. Nah, jadi sampai seperti itu orang yang mengalami depresi itu. Dan belum lagi kalaupun dia kemudian mengalami kesadaran dari depresinya, itu trauma bahwa perasaan tidak nyaman karena depresi itu akan kembali lagi suatu saat, itu menyiksa luar biasa. Jadi dia sudah sehat sebetulnya, tapi karena dahsyatnya ketidaknyamanan depresi itu, dia ketakutan sepanjang waktu dia sehat, bahwa sewaktu-waktu ketidaknyamanan itu akan datang lagi. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke. Nah, itu kan pasti Pak Haidar ada berproses gitu ya. Saya merasa kenapa, apa, dan lain-lain. Dan mungkin di antara pendengar malam hari ini gitu, ada yang punya rasa yang sama atau perasaan yang sama. Apa ya, terapi kah atau pengobatan kah atau langkah-langkah apa yang Pak Haidar lakukan untuk membuat ini jadi lebih baik gitu Pak, untuk membuat ini untuk menjadi intinya penyembuhan lah gitu kira-kira. Silakan. Ya, jadi pertama begini, saya tidak bisa mengatakan bahwa
eh, semua dalam kontrol saya. Dia datang di luar kendali saya, dan juga barangkali pergi tidak sepenuhnya dalam kendali saya, ya. Dan saya sekarang ini belum sepenuhnya sembuh dari situ. Dalam arti sesekali di waktu malam tiba-tiba saya mengalami perasaan tidak enak seperti itu. Tapi biasanya kemudian saya bangun, menghirup udara segar. Tentu keberadaan istri saya luar biasa membantu, ya. Keberadaan istri saya itu sangat membuat saya nyaman. Pada waktu-waktu tertentu dia memasas pundak saya dan lain sebagainya, dan itu membuat saya rileks dan bisa tidur misalnya. Kemudian yang pasti saya lakukan, saya membaca doa-doa, membaca wirid-wirid, terutama sholawat. Karena membaca sholawat itu saya sebetulnya meminta syafaat dari Rasulullah SAW, bahwa saya lagi sedih, ya Rasulullah, kamu bantu saya mengangkat kesedihan ini. Dan saya bayangkan Rasulullah itu ada di hadapan saya dan saya berdialog dengan Rasulullah. Itu yang luar biasa membantu. Pada saat berat, saya biasanya akan sholat, ya, sholat apa saja, bisa sholat malam dan lain sebagainya, atau membaca Al-Quran. Tapi saya juga melakukan semacam cognitive behavioral therapy untuk diri saya, atau kalau Viktor Frankl itu menyebutnya logotherapy. Jadi saya berusaha mengingatkan diri saya bahwa hidup itu banyak meaningnya. Hidup itu tidak meaningless. Sampai satu titik, antara lain saya duduk, saya lihat foto keluarga saya lihat foto anak perempuan saya lihat foto orang-orang yang saya cintai, terus saya bilang begini, ya Allah, kalaupun saya ditakdirkan untuk mengalami depresi atau ketidaknyamanan yang begitu dahsyat kepada diri saya akan terima, tapi saya akan pastikan bahwa saya akan hidup, ya, saya akan tetap hidup untuk memastikan bahwa orang-orang yang saya cintai tidak mengalami apa yang saya alami. Jadi dengan itu saya menciptakan meaning. Even if my life is meaningless, ya, I will add some meaning to it by guaranteeing that my beloved ones would not suffer from this kind of disease. Kira-kira begitu. Itu membantu, sangat membantu sekali, ya. Tapi gini Kang Abu, ya, my situation is not that serious. Seperti saya bilang, saya hanya kena sepertiga dari 12. Coba bayangkan yang kena 12-12-nya, kira-kira gitu. Nah, dari hasil terapi itu, dari hasil apa yang Pak Haidar lakukan gitu, perlu berapa lama dalam konteks gini? Apakah ada penurunan tingkat dalam tanda petik, ya, kalau saya sebut kambuh lah ya, misalkan tiba-tiba keluar ketakutan apa dan lain-lain gitu. Apakah perlu berapa lama, dan sekarang ini apakah menurunkah, apakah lebih baikkah, atau masih sama-sama aja, atau gimana Pak Haidar? Ya, jadi yang berat sekali itu mungkin di bulan-bulan pertama, ketika umur saya mungkin 50 tahunan. Saya menduga itu ada unsur hormonal juga. Jadi produksi hormon-hormon saya itu, hormon kebahagiaan, serotonin dan lain sebagainya itu mungkin agak turun, ya. Jadi kayak midlife crisis gitu, ya. Kalau waktu saya mahasiswa mungkin itu semacam mood swing yang dialami banyak remaja. Dan untuk informasi Kang Abu, menurut penelitian sekarang katanya 1 dari 10 remaja di Indonesia itu berkecenderungan depresif. Luar biasa rampant ini, luar biasa meluas kecenderungan depresi ini, ya. Luar biasa meluas, dan kita harus hati-hati, kita harus peka, kita harus sensitif, kita harus terus mensosialisasikan bahwa datang ke konsultan psikologis, ke psikiater dan lain-lain itu satu hal biasa. Dan kita perlu menghilangkan stigma terhadap orang yang mengalami depresi atau gangguan kesehatan mental. Bahwa itu hal biasa, it's a disease. Seperti orang sakit flu, atau orang sakit apa saja pergi ke dokter. Maka kalau orang mengalami gangguan kesehatan mental pergi ke psikolog atau psikiater itu hal biasa. Sehingga orang yang mengalami itu tidak menyembunyikan diri. Salah satu syarat penyembuhan itu adalah kalau kita membuka diri. Jadi salah satu obat terbaik itu adalah kita membuka diri sehingga orang tahu dan orang mau menolong kita. Kan depresi, kecemasan ini problem kesepian. Nah, betapapun juga kalau orang datang, ya, menemani, mengajak bicara, atau mengajak dia rileks, kopi dan lain sebagainya, itu membantu.
ya. Karena itu membuka diri itu paling penting. Banyak orang yang mengalami hal seperti ini, dia tidak mau membuka diri, menyimpan untuk dirinya sendiri, dan itu bahaya yang luar biasa besar. Nah, itu saya pernah mengalami itu. Pertama kali itu pukulannya luar biasa berat. Ketika itu saya di Bandung, pukulannya begitu berat. Kemudian setelah itu berulang-berulang. Seingat saya itu meninggalkan saya setelah 2 tahun. Tapi sesekali, meskipun sangat jarang dan dalam intensitas yang jauh lebih ringan, itu masih datang ke saya juga. Yang lebih gawat sekarang itu adalah trauma itu. Khawatir itu kembali lagi, kira-kira begitu. Ya. Jadi banyak orang, misalnya kemarin di Amerika Serikat ada sebuah keluarga, ya, sebuah keluarga yang sangat taat beragama. Orang tuanya aktivis masjid di satu kota di Amerika, di Detroit atau di mana saya lupa. Tiba-tiba 3 anak laki-lakinya bunuh diri bareng-bareng. Jadi ketiga-tiganya mengalami depresi. Kemudian mereka janji kalau setahun lagi mereka masih mengalami ini, mereka akan bunuh diri bareng-bareng. Akhirnya bunuh diri bareng-bareng. Ingat kita bintang film itu yang lucu itu sampai bunuh diri umur 70 tahun. Robin Williams ya. Robin Williams itu sudah merencanakan bunuh dirinya karena dia mengalami depresi. Dan dia bilang kalau sampai umur 70 dia belum hilang, belum bebas dari depresi, dia akan bunuh diri katanya. Cukuplah umur 70 tahun dalam keadaan seperti itu. Lihat ya, Kang Abu, kalau tampil di depan kita luar biasa ceria, tapi ternyata dia punya depresi. Michael Jackson, kalau tampil di panggung sedemikian dahsyat, tapi dia punya depresi juga, sehingga akhirnya suatu saat karena depresinya parah, katanya dokternya memberi obat terlalu tinggi dosisnya dan dia meninggal karena obat itu, ya. Kira-kira begitu. Nah, saya ingin kembali kepada buku saya supaya orang tidak salah paham. Alhamdulillah, seperti saya katakan di awal, problem saya tidak sebesar itu, tidak seberat itu. Tapi itu saja sudah cukup menjadikan saya sebagai orang yang senang merenung, senang membaca buku-buku yang buat orang lain mungkin berat, ya, buku-buku yang mungkin berat seperti saya sebutkan tadi. Nah, meskipun saya baru mulai menuliskan ini kira-kira mungkin 7-8 tahun yang lalu, ya, tapi sesungguhnya apa yang saya tuliskan dalam 7-8 tahun yang lalu itu adalah akumulasi dari perenungan-perenungan saya sejak saya sangat muda, ketika saya masih menjadi mahasiswa, sampai saya misalnya memutuskan, saya ini lulusan ITB, Kang Abu. Tapi akhirnya saya memutuskan ngambil S2 di IAIN. Saya lebih tertarik pada filsafat dan tasawuf. Akhirnya saya belajar di Amerika, itu tentang filsafat dan tasawuf. Sampai saya mengambil doktor di bidang filsafat dan tasawuf, research di Amerika lagi di bidang itu. Mungkin itu karena memang kecenderungan saya untuk dipaksa agar saya terus merenung tentang makna hidup dan lain sebagainya. Nah, itu berakumulasi, dan bukan hanya berakumulasi, saya juga bersyukur bahwa saya menulis itu, mengumpulkan itu, mulai menulis ketika umur saya sudah hampir mencapai 60 tahun. Sehingga akumulasi itu mudah-mudahan sudah menjadi lebih matang dan layak untuk di-share kepada orang-orang yang mau membaca karya sederhana saya itu. Oke. Tadi Pak Haidar mengatakan tentang hosen atau kesedihan gitu ya. Ada kalimat gini Pak, suffering call us back home gitu. Penderitaan memanggil kita pulang. Kalau kita mengutip Rumi juga, Rumi mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Di dalam konteksnya bahwa di dalam luka itu pasti ada hikmah gitulah kira-kira. Nah, adakah kaitan Pak antara depresi perenungan Pak Haidar ini dengan kesadaran spiritual yang memuncak, kesadaran spiritual yang ditemukan, meniti ke dalam diri yang kaitannya dengan keilahian gitu? Gimana prosesnya Pak? Silakan. Ya, pertama begini, saya juga tidak ingin memberikan kesan bahwa perjalanan saya sudah selesai. Perjalanan saya masih jauh dari mencapai satu kematangan psikologis dan spiritual ya. Tapi saya kira saya merasakan itu, merasakan perkembangan itu, dan memang betul sekali kalau kita lihat kaum sufi misalnya, ya, saya jauh dari itu, saya masih sangat jauh dari itu kaum sufi itu mendapatkan puncak perenungannya di dalam keadaan kesedihan itu. Imam Ghazali itu mengalami depresi di dalam Al-Muqif min Adh-Dhalal, dengan jelas dia sampaikan depresinya itu di dalam buku biografinya itu. Imam Ghazali Pak? Kenapa?
Ya Imam Ghazali tuh depresi juga gitu ya? Oh iya, itu dia tulis di dalam apa namanya, di dalam Al-Muqid Minad Dhalal, itu buku biografinya tidak terlalu tebal. Dia mengatakan ketika dia di puncak karirnya menjadi rektor dari Universitas Nizamiyah di Baghdad, dia mengalami krisis kejiwaan yang tidak ada satu orang pun bisa menyembuhkannya. Selama 6 bulan kalau saya tidak salah, dia mengalami itu. Dan dia mengatakan, saya nggak tahu lagi apa yang terjadi, kecuali mengatakan bahwa tiba-tiba, seperti dijanjikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Allah memancarkan cahayanya ke dalam hati saya. Jadi sembuh sendiri karena pertolongan Allah SWT. Imam Ghazali mengalami, ya, Al-Hallaj, itu kalau kita lihat, ya, hidupnya penuh kerenungan, penuh kedukaan. Rumi itu menyusun Matnawi ketika dia mengalami kesedihan luar biasa ditinggalkan oleh Syams Tabrizi misalnya, ya. Nah, dan kalau kita lihat semua memang begitu, ya. Karena itu saya katakan di awal bahwa seperti kata filosof eksistensialis itu, orang yang akan benar-benar hidup sebelum dia mengalami kecemasan, mengalami depresi dan lain sebagainya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kalau memang itulah syarat agar kita menjadi manusia yang sesungguhnya, ya jangan kasih beban saya terlalu berat sehingga saya nggak bisa nanggung, gitu, ya. Sebetulnya ini kan bukannya Allah akan memberi beban terlalu berat bagi hambanya, bukan, tapi itu semacam sugesti kepada diri kita. Jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah, karena Allah sudah berjanji nggak akan memberikan beban yang terlalu berat, tapi memang arahnya ke situ. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk bisa mencapai tingkat ketinggian makom, yaitu ihsan, itu kan disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu itu dari kata yang membentuk kata ihsan, dan ihsan itu makom paling tinggi dari keberagaman kita. Itu bisa dicapai lewat ujian dan bersikap positif terhadap ujian itu. Jadi memang sangat spiritual, Kang Abu. Nah, kalau ini mungkin juga banyak pertanyaan ya. Tanda-tanda awal untuk kita mengenal depresi itu apa? Misalkan kepada anak gitu ya, atau kepada siapapun orang yang kita tahu gitu. Dan kira-kira langkah pertama untuk menanggulangi lah, ya P3K-nya lah gitu Pak. Kira-kira untuk depresi itu apa sih? Silakan Pak. Nah, ini saya juga sebagai orang tua belajar banyak dan keliru banyak. Ya, saya sendiri ketika menghadapi anak-anak saya, kesadaran saya tentang ini itu sangat lambat, ya. Entah karena mungkin menuruni dari saya atau apa, kadang-kadang anak-anak saya itu punya to a certain extent a kind of anxiety, ya, atau depression. Tapi kita nggak paham. Sebagai orang tua, misalnya ketika anak kita malas belajar, malas berkegiatan, kita pikir, oh kamu malas. Padahal jangan-jangan malas itu merupakan gejala dari a kind of depressive mood gitu. Jadi anak kita itu sebenarnya mengalami depressive mood, dan depressive mood itu salah satu tandanya anak kita malas. Malas ngapa-ngapain. Nah, kita hanya melihat ujungnya. Kita bilang kamu malas, terus kita marah-marahin. It doesn't help at all. Itu tidak membantu. Anak kita bisa terjerumus makin jauh ke dalam depresi. Makin malas. Dia, nah, itu kita perlu tahu. Anak saya misalnya sudah baru menikah, itu dia sejak awal merasa mengidap attention deficit and hyperactive syndrome, adult ADHD. Adult ADHD itu buntutnya bisa depresi. Dan salah satu gejalanya itu namanya time blindness. Time blindness itu nggak tahu waktu. Jadi kalau dia janji sama saya, ayo sholat, terus dia bilang 5 menit lagi, dia nggak bisa bedakan 5 menit dan sejam. Akibatnya saya marah-marah. Dia menganggap anak saya kurang ajar sama saya. Janji sama saya ini, marah-marah, itu doesn't help. Kita harus menyadari itu. Jadi sekarang selalu sebagai orang tua, kalau ada gejala kurang baik yang terjadi pada anak kita, itu mulailah dengan mencoba memahami anak kita punya problem apa. Memahami. Baru setelah itu bisa mengambil tindakan. Bisa jadi anak kita perlu bantuan konsultan psikologi, bukan dimarah-marahin misalnya, ya. Jadi saya kira semua hal yang terkait dengan masalah yang terjadi atau kita lihat terjadi pada anak kita itu dicari dulu.
ujungnya apa? Jangan menganggap bahwa anak itu malas, anak itu kurang ajar, anak itu suka cedera janji. Ya, itu jangan mulai dengan itu dulu. Cari dulu di belakangnya apa. Jangan-jangan tadi seperti saya katakan, katanya di Indonesia ini sekarang 1 dari 10 remaja itu depresif. Kalau betul, maka minimum 1/10 dari remaja kita yang selama ini mungkin dianggap remaja malas, itu bisa jadi remaja yang punya sampai batas tertentu gangguan depresif yang membuat dia begitu. Mengatasinya ya dicari akarnya dan kemudian diobati. Ya sebagai orang tua apa yang harus dilakukan? Permakluman, ya, empati dan simpati, dan kita menjadi teman untuk bersama dia mengatasi problem dia, kira-kira gitu. Jadi salah satu yang tandanya itu malas, apa yang kita sebut sebagai malas tidak bergairah, ya. Karena malas itu tidak datang sendiri. Seorang anak muda itu kan harusnya hormonnya masih membara, dia harusnya bergairah. Kalau dia tidak bergairah, maka pasti ada problem dan kemungkinan problemnya itu kecemasan atau depresi ini. Oke, terima kasih Pak. Di buku ini tentu saja banyak sekali pengalaman-pengalaman Pak Haidar yang dituliskan gitu. Mungkin boleh cerita satu aja Pak, yang paling menurut Pak Haidar itu sangat memorable, yang paling paling wow lah gitu, kira-kira yang paling dalam gitu. Silakan Pak. Saya agak lupa ya, karena sebetulnya seingat saya semua renungan yang saya tulis di situ itu bukan sesuatu yang saya kejar untuk saya punya bahan menulis, tapi sesuatu yang tiba-tiba menghampiri saya. Itu kalau di dalam bahasa Arab itu disebut khawatir, yang dalam bahasa Indonesia menjadi khawatir. Khawatir itu artinya pikiran-pikiran yang tiba-tiba melintas begitu saja di kepala kita, gitu ya. Jadi waktu buku gini saja, waktu buku itu penerbit menghubungi saya mau menerbitkan kumpulan renungan-renungan saya berkeberatan. Saya tidak menolak, tapi saya sangat skeptis, sehingga bertahun-tahun saya tidak merespon itu. Penerbit mendownload Twitter saya, mengumpulkan segala macam, tapi saya tidak ikut membantu, sehingga buku itu akhirnya nggak terbit-terbit, ya, nggak terbit-terbit. Sampai kemudian ada seorang yang kebetulan staf saya di salah satu kegiatan sosial saya, jadi dia bercerita di pengantar yang dia tulis di akhir buku itu, dia kebetulan punya ibu yang paralyzed, sudah lumpuh. Nggak makan harus disuapi, maaf buang air harus dibantu, ya, jadi betul-betul paralyzed, nggak bisa bergerak, sehingga dia pagi harus ngurusin ibunya. Kalau siang di jam istirahat dia pulang ke rumah untuk memberi makan ibunya, pagi memandikan, malam begitu, sampai suatu saat dia seperti mengalami rasa putus asa, dan dia merasa hidup ini betul-betul tidak bermakna, isinya penderitaan dan lain sebagainya, sampai kata dia ini secara tidak sengaja dia membaca renungan-renungan saya itu dan dia mendapatkan energi luar biasa. Saya nggak ingin memuji diri saya ya, semua itu kan datangnya dari Allah, bukan saya ini nggak punya apa-apa, semua yang ada di dalam diri saya ini kan dikasih saja, ya, dikasih saja. Istilahnya saya ini wadah yang pasif lah, nggak ada sesuatu dari diri saya itu wadah pasif dikasih isi, gitulah kira-kira. Nah, sampai dia mengalami tekad yang luar biasa dan dia merawat ibunya dengan penuh keikhlasan gitu, sampai kata dia ibunya itu meninggal di pangkuannya, gitu ya. Nah, dugaan saya sekali lagi dalam kesadaran penuh bahwa saya nggak punya apa-apa di situ kecuali dijadikan wadah. Itu hanya terjadi karena itu memang keluar dari hati saya gitu. Saya tidak ngarang-ngarang puisi atau apa untuk menjadikan kata-kata itu indah, terkesan filosofis dan mendalam, tapi ketika dia struck my mind seperti memukul kepala saya gitu, nah itu yang langsung saya tuliskan gitu, saya tuliskan. Jadi saya tidak ingat, kemudian ketika itu dia tiba-tiba tanpa pengetahuan saya mengumpulkan semua renungan saya. Sampai akhirnya dia layout sendiri, dia bikin cover sendiri, meskipun layout dan covernya sudah berubah. Terus diberikan kepada saya masih skeptis.
Ya, saya masih skeptis sampai akhirnya coba saya lengkapi. Saya melanjutkan proyek penerbitan buku ini hanya karena kasihan sama yang nyusun, bukan karena saya ingin buku ini terbit. Akhirnya saya bantulah mengumpulkan renungan-renungannya, masih banyak belum masuk ke situ. Sudah terkumpul bersama penerbit, saya rapikan, urutannya dirapikan. Setelah jadi saya baru merasa, oh, this book is worth publishing. Di akhir sekali proses itu saya baru merasa, buku ini ternyata layak untuk diterbitkan. Bukan karena ada sesuatu yang luar biasa, tapi mungkin akan ada banyak orang yang bisa beresonansi. Apa yang saya alami, apa yang saya pikirkan, mungkin orang lain juga merasa, wah ini gue banget gitu. Saya ngalamin juga seperti ini. Jadi saya cuma menjadi perantara untuk orang mendapatkan resonansi dengan apa yang saya tulis itu. Dengan itu saya ingin mengatakan bahwa saya terus terang agak lupa bagian mana yang paling wow. Itu mungkin saya nggak tahu ya, ada barangkali berapa ya, 400-an renungan atau berapa. Tapi kalau Kang Abu mau coba, silakan dibaca satu, nanti saya ceritakan konteksnya apa. Oke. Nanti random aja. Random aja. Oke, sambil nunggu saya siapin ini Pak, ini ada kita kita udah banyak banget pertanyaan dari teman-teman dan yang raise hand, jadi kita akan switch dulu sama teman-teman supaya nanti teman-teman di Zoom, YouTube, Instagram Live, kalau ada pertanyaan silahkan chat, silahkan boleh, ini yang raise hand juga udah ada. Mari kita berdiskusi sama Pak Haidar Bagir nih, mumpung ada Pak Haidar, kita mudah-mudahan bisa menyerap keilmuan dan bermanfaat untuk kita. Oke, kita ke Ibu Ancawati dulu. Silakan Bu Anca. Selamat malam Pak Haidar. Selamat malam ya. Bagaimana jika kita menghadapi orang yang depresi dan dia ini mengalami permasalahan yang bertubi-tubi, anaknya divonis kanker, di saat anak divonis kanker, suaminya meninggalkan dia, di saat itu pula dia tidak tahu harus bagaimana untuk membayar biaya-biaya untuk pengobatan anaknya, dan kita sudah memberikan sedikitnya solusi-solusi tipis-tipis ke yang bersangkutan. Permasalahannya, jika orang tersebut susah menerima, dia akan selalu bilang, saya udah usaha, saya udah gini, ngeyel lah alias bandel lah. Nah, itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini mungkin praktikal ya, ini terjadi. Silakan Pak, mungkin bisa diberikan advice. Ya, jadi gini ya, saya ini tipe orang yang percaya bahwa cara membantu orang-orang yang mengalami problem seperti ini, itu harus multifaceted. Nggak bisa satu ya. Saya percaya pada psikiater. Ada saat-saat tertentu ketika orang betul-betul tenggelam dalam kesedihan, seperti orang yang terserap dalam lumpur penghisap, ya, dan lumpur penghisap itu sudah sampai ke hidungnya, tapi dia belum meninggal, masih punya sisa oksigen. Itu pada saat itu harus ada yang narik dia. Kalau tidak ditarik, dibilangin apa saja, ya dia akan mati. Nah, misalnya saya percaya dalam keadaan seperti itu, mungkin kita harus perlu bantuan psikiater, meskipun hanya untuk sementara. Kita nggak tahu, ada yang cukup dengan bantuan psikiater 1 bulan, ada yang 2 tahun, ada orang yang saya kenal bisa 100% functional dengan obat seumur hidup, misalnya. Ya, jadi bantuan psikiater penting. Kemudian bantuan psikolog juga sangat penting. Ya, kita harus cari psikolog yang memang memahami. Itu juga sangat penting menurut saya. Ya, kemudian dia harus ditemani, kita harus menjadi sahabatnya, harus ada orang yang siap menjadi sahabatnya. Dia harus yakin bahwa dia tidak mengalami defisit cinta dari orang, bahwa dia punya sahabat-sahabat atau keluarga yang mencintai dia. Ya, itu hal-hal yang semuanya harus ada. Jadi ada obat, ada konsultasi psikologis, ada dukungan lingkungan, ya. Kemudian, nah, konsultan itu nanti akan melakukan banyak hal. Umumnya itu sekarang kalau dalam praktek psikologi itu
yang dilakukan kalau tidak psikoanalisis, ya, itu biasanya yang disebut cognitive behavioral therapy. Ya, saya mengusulkan ada terapi namanya logotherapy. Itu kelanjutannya dari seperti saya katakan oleh Viktor Frankl. Nah, saya mau menambahkan satu lagi. Itu yang sayangnya belum banyak dipraktekkan, dan saya sudah berhubungan dengan psikolog-psikolog top di Indonesia. Mereka biasanya nggak tahu banyak tentang apa yang disebut transpersonal psychology. Transpersonal psychology itu psikologi yang percaya bahwa kesadaran itu tidak hanya ada di otak. Orang modern itu suka terlalu sombong menganggap bahwa segala sesuatu ada di dalam otaknya. Sehingga kalau suatu saat mentok, otaknya buntu, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Transpersonal psychology itu percaya ada kesadaran yang terkait dengan manusia itu, tapi tidak ada di otak, ya, tidak ada di otak kesadaran itu. Nah, kita bisa harusnya evoke the help from the transpersonal consciousness. Nah, itu antara lain lewat spiritualitas. Kalau kita beragama Muslim, dengan baca doa, dengan sholat, dengan ngaji Al-Quran, dengan menolong orang, ya, berbuat baik pada orang itu salah satu obat yang sangat baik untuk depresi. Depresi itu adalah kehilangan meaning, dan berbuat baik kepada orang itu sebetulnya menciptakan meaning. Sehingga kita bisa mengisi kekosongan meaning itu dengan meaning baru dalam bentuk misalnya berbuat baik kepada orang lain, ya. Nah, jadi kasusnya beda-beda, dan sebagian kasus itu sulitnya setengah mati, ya. Tapi saya hanya bisa mengatakan karena kasusnya beda-beda, itu semua harus ada, Bu. Harus minta bantuan psikiater kalau memang mentok. Harus konsultasi psikologis, ya. Dan konsultasi psikologis itu harus melibatkan upaya untuk membuat dia mau berubah, mau mengatasi problemnya sendiri. Kemudian harus ada dukungan lingkungan, orang-orang yang menunjukkan dan menumpahkan kecintaan, simpati, empati pada orang tersebut. Saya akan tambah lagi, manfaatkanlah transpersonal therapy ini atau spiritual therapy yang menurut saya membantu ketika terapi konvensional tidak cukup. Kang Abu, saya kebetulan sedang dalam baru 1 sesi, nanti 10 sesi, sedang nekat bikin kursus itu tentang sufisme, tentang psikologi kesadaran, ya, dan psikologi transpersonal, kesadaran, psikologi transpersonal, dan terapi sofistik. Saya bukan ahli, jadi ini bukan kursus psikologi, tapi kursus tasawuf yang kebetulan terkait erat dengan psikologi, dan di situ saya berusaha cuman mau mendorong orang untuk mempertimbangkan transpersonal therapy di dalam terapi psikologis ini, karena seringkali terapi konvensional meskipun sangat berguna, itu seringkali dalam kasus-kasus tertentu tidak cukup. Mungkin jawaban saya umum gitu, Kang Abu. Oke. Itu kalau boleh diinfo, gimana kalau mau ikut atau mau mendaftar, Pak Haidar? Nah, sayangnya kita itu membuat sebetulnya biasanya kursus kami itu hanya 30 orang. Kursus ini kami buka untuk 100 orang. Dalam 1 jam kuotanya habis. Ya pasti. Nah, ya. Tapi sekarang ditawarkan di YouTube juga, mudah-mudahan terus. Itu di channel YouTube namanya Nural Wala. NURALWALA. Nural Wala. Okay. Itu kebetulan semacam pesantren virtual yang mempelajari tasawuf atau irfan yang saya dirikan bersama beberapa orang teman yang menyelenggarakan itu, ya, channel YouTube Nural Wala. Mudah-mudahan selalu ada, dan bagi yang nggak ngikuti yang pertama itu di channel YouTube itu ada episode pertama atau sesi pertama dari kursus itu, ya. Introduction-nya ada di situ. Oke. Tapi ini akan dibuat berseri kah, Pak Haidar? Ya, jadi 10 kali, 5. Ya, yang 5 itu terkait dengan pendasaran psikologis, tapi saya bukan ahli, saya hanya mengambil unsur-unsur dari psikologi modern, mulai Freud, sebetulnya mulai William James, tapi William James ini kan kadang dia mulai di abad 20, tapi masuk di tengah lagi dalam dalam kronologi psikologi modern. Jadi Freud,
di tengahnya ada William James, Carl Jung, tentu ada yang lain-lain sedikit. Kemudian masuk psikologi humanistik, ada logoterapi atau existential psychology, kemudian cognitive psychology atau cognitive behavioral psychology, kemudian psikologi humanistik, kemudian ke transpersonal psychology. Mungkin membahas sedikit positive psychology, tapi psikologi itu hanya saya singgung sebatas pengetahuan saya untuk pendasaran bagi diskusi tentang tasawuf sebagai terapi. Dan ini masih awal sekali Kang Abu. Ini sesuatu yang sangat awal. Sudah ada pihak-pihak lain yang lebih dulu dari saya. Jadi saya cuma ikut ini aja. Cuma ikut patungan. Mudah-mudahan sedikit-sedikit. Waduh. Recording stopped. Tadi freeze di saya apa di Kang Abu itu freeze? Ibu dengar Bu? Sampai akhir tadi. Oh ya, berarti di Kang Abu ini freeze rupanya. Sambil nunggu Kang Abu, tadi ada yang nanya judul bukunya apa? Judul bukunya itu yang disampaikan Kang Abu tadi. Recording in progress. Catatan untuk diriku. Ehwal, hidup, cinta, dan bahagia. Judulnya itu. Pak Haidar, maaf tadi saya agak keputus, jadi agak aman ya. Ya, maaf, makasih. Oke, Pak Haidar tadi berbicara masalah buku yang ingin saya tanyakan itu mungkin berkaitan sama sebelum ke penanya yang lain tentang dakwah, Pak. Di sini dikatakan dakwah Islam yang keras itu hasilnya satu di antara dua, membuat pendengarnya jadi keras juga dalam beragama atau malah lari sama sekali dari agama. Terutama freeze lagi Kang Abu. Saya kira kalau yang lain-lain dengar ya. Mungkin bisa di chat, yang lain dengar nggak? Dengar, oke. Sampai nunggu Kang Abu. Saya kira itu yang hilang, terutama di kalangan remaja. Iya, saya melihat ada bahaya besar di dalam dakwah yang keras itu. Anak-anak muda kita itu hatinya lembut. Recording stopped. Iya, hatinya lembut. Mereka itu mengharapkan agama itu menjadi sumber cinta kasih. Ketika mereka dengar di khutbah-khutbah Jumat, ceramah-ceramah, agama itu menawarkan kekerasan, pembunuhan, kebencian, peperangan, itu anak-anak muda tertentu yang kebetulan barangkali memang tidak stabil atau tertekan, itu bisa terpengaruh menjadi keras. Agama menjadi sumber kebencian dan kekerasan. Tapi bagi sebagian anak muda, itu menjadikan agama sama sekali nggak menarik. Akibatnya apa? Saya ini pendidik, ya, saya pendidik. Saya tahu banyak anak-anak muda dari keluarga-keluarga yang taat beragama itu lari dari agama. Agama sama sekali nggak menarik bagi mereka, ya. Sebagian di antara mereka terus terang, sebagian di antara mereka menyatakan terus terang membenci atau tidak menyukai agama. Sebagian yang lain berpura-pura di hadapan orang tuanya jadi orang beragama yang baik, padahal sebetulnya dia nggak percaya sama agama. Itu yang saya maksud dengan kutipan itu, Kang Abu. Ya, sekarang ini saya lihat agama itu karena image-nya, alhamdulillah sebetulnya cukup banyak di antara penganut agama yang sudah melakukan perlawanan untuk menunjukkan alternatif agama penuh cinta. Saya misalnya sengaja membuat gerakan Islam Cinta itu karena khawatir pada fenomena ini. Nah, tapi kalau kita kalah sehingga image agama itu penuh kekerasan, kebencian, peperangan, nanti akan terjadi anak-anak muda kita yang paling intelijen itu adalah di antara orang-orang yang pertama kali lari dari agama. Dan itu sudah tampak sekarang. Saya ini punya jaringan sekolah di seluruh Indonesia, suka berhadapan dengan anak-anak SMA di sekolah-sekolah kami. Dulu saya bahkan mengajar anak-anak SMA itu, tidak sedikit di antara mereka yang memilih untuk menjadi ateis. Sayangnya mereka menjadi ateis lebih karena nggak tahu agama yang benar. Mereka hanya tahu agama dari khutbah Jumat, isinya neraka, orang lain kafir, semua orang dicemplungkan dalam neraka, yang baik cuma kita sendiri. Itu sangat tidak menarik.
dan berbahaya untuk menjadikan sebagian anak muda itu menjadi orang yang keras dan merusak, sebagian lain melihat agama sebagai tidak menarik dan lari dari agama. Oke, baik, terima kasih Pak Haidar, terima kasih. Berikutnya kita menuju ke Mas Aryo Sukardan, silakan Mas Aryo. Ya, jadi tadi gerakan seperti ini kan memang sangat positif ya, tapi gimana caranya supaya lebih banyak dari warga, terutama di tingkat RT RW itu supaya bisa ikut berperan gitu, karena kadang-kadang lebih banyak yang bermasalah daripada yang tidak bermasalah, jadi kurang imbang nih antara supply dengan demand. Jadi gimana caranya supaya ada kesadaran di tingkat RT dan RW gitu, mengajak semua. Maksudnya kesadaran tentang Islam sebagai agama cinta atau apa Pak Aryo? Iya, jadi kan tadi kan membicarakan tentang agama dengan cinta, terus depresi dan segala, kan semua ini kan saling berkaitan. Jadi bagaimana cara membangkitkan semangat kebersamaan ini? Oke, thank you Mas Aryo. Silakan Pak Haidar. Ya, memang gini ya, sekarang ini mungkin kalau kita bicara RT RW itu yang paling aktif sebagai medium komunikasi itu masjid ya. Mungkin juga sekolah di lingkungan itu. Misalnya salah satu sekolah kami itu ada di daerah Cinere ya. Nah, itu kan menyerap anak-anak dari keluarga yang tinggal di wilayah di sekitar sekolah itu sebagian besar ya. Nah, kadang-kadang itu yang selain masjid, sekolah ini yang bisa berperan, terutama jika sekolah itu percaya bahwa keberhasilan pendidikannya akan sangat tergantung pada kesamaan visi antara sekolah dan orang tua. Makanya seperti di sekolah kami itu selalu ada acara rutin namanya Quality Time with Parents, yang di situ kami mengungkapkan gagasan-gagasan yang kami anggap merupakan gagasan-gagasan yang baik gitu ya. Nah, terutama dalam pendidikan agama. Jadi guru-guru di training, anak-anak kemudian di training oleh guru-guru yang melihat Islam sebagai agama cinta. Mereka mungkin bisa mempengaruhi orang tuanya, kemudian sekolah selalu berkomunikasi dengan orang tua dan menekankan gagasan tentang Islam cinta. Mohon maaf, terpaksa saya beri contoh sekolah kami. Sekolah kami itu tagline-nya Global Compassionate School. Sekolah berwawasan global yang menekankan pada welas asih. Ya, mungkin pasti nanti ada ibu-ibu yang nanya, nggak apa-apa saya sebutkan. Nama sekolahnya Lazuardi. Jaringan sekolah Lazuardi ada dari mulai Banyuwangi sampai Kendari dan Makassar. Kemudian ada sekolah lain namanya Hello Motion, ada sekolah namanya Millennial School. Itu sekolah kami itu terdaftar di dalam Compassionate Action International sebagai sekolah di Indonesia yang pertama-tama menerapkan wawasan tentang welas asih. Jadi agama dan segala macam hal pendidikan di sekolah itu menekankan pada welas asih. Rahmah kalau dalam bahasa Arab. Nah, sekolah itu bisa jadi tempat Pak Aryo, tapi tempat yang lain masjid ya. Dengan segala hormat dan kekaguman saya, karena saya ini orangnya males ke masjid ya, punya alasan lain, entah alasan itu alasan benar apa saya cari-cari nggak tahu ya. Saya percaya dalam keadaan seperti ini, misalnya dekat bersama keluarga, jamaah dengan istri, anak, itu tidak kalah penting dengan ke masjid. Saya berpendapat begitu. Tapi mungkin itu cuma alasan saya malas ke masjid aja mungkin. Nah, dengan segala hormat dan kekaguman saya kepada orang-orang yang rapi datang ke masjid, itu kadang-kadang panitia masjid itu mengundang penceramah-penceramah yang sebaliknya dari menunjukkan bahwa Islam itu agama cinta, tapi malah menunjukkan Islam sebagai agama yang keras gitu ya. Bukan hanya keras, terus mereka merasa dirinya lebih baik dari warga yang lain yang tidak ke masjid. Oh, saya ini iman saya lebih kuat, saya orang yang lebih baik. Oh, orang yang nggak keluar rumah itu ya Islamnya gitulah, tipis-tipis, malas ke masjid. Kadang-kadang dikasih tahu, kalau laki-laki nggak ke masjid berarti perempuan. Itu salahnya dua. Salahnya karena menganggap bahwa orang harus ke masjid terus. Kedua, menganggap perempuan itu gender yang lebih rendah karena itu pantas nggak ke masjid, begitu ya. Nah, jadi sayangnya banyak masjid itu begitu, dan sayangnya lagi masjid yang makin keras cara pandang keagamaan pengasuh masjidnya, makin militan dia di dalam menarik orang datang ke masjid.
Jadi ya sayangnya orang kayak saya ini kok ya nggak sering ke masjid. Sehingga akhirnya kalau orang ke masjid ketemunya itu juga. Nanti anak-anak kita kirim untuk sholat Jumat. Datang dengarkan ceramah orang-orang yang membawa Islam sebagai agama yang penuh kekerasan, kebencian, eksklusif, peperangan. Nah, anak kita satu di antara dua. Menganggap bahwa kalau mau jadi muslim yang baik harus benci, harus keras, atau ini agama apa? Agama mengajar bunuhin orang. Yang kafir boleh dibunuh, yang Islam dimunafik-munafikan boleh dibunuh juga, gitu. Nah, agama kayak gini, akhirnya anak-anak muda yang hatinya lembut, baik-baik, ingin mendapatkan cinta dan memberi cinta, lari dari agama. Ini bukan sesuatu yang patut saya anut. Karena itu, kalau boleh, ya dorong sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita untuk mengarah kepada sekolah yang menekankan pada cinta dan ulas asih. Kemudian mari aktif di masjid dan memberikan pengaruh agar masjid itu lebih menekankan Islam penuh cinta ketimbang Islam penuh kebencian, kekerasan, peperangan, dan lain sebagainya. Kira-kira gitu Pak Arif. Terima kasih banyak Pak Haidar. Superb, mind-blowing, mantap. Terima kasih Pak Haidar. Berikutnya kita ke Turah Asih Lestari. Ini Ibu atau Mbak? Silakan. Nah ini nama Turah Asih ini bagus sekali, Kang Abu. Turah Asih itu berlebihan dalam memiliki cinta kasih. Oh oke. Betul Mbak Turah ya. Terima kasih kesempatannya Kang Abu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Haidar. Ya Allah. Saya terharu sekali dan alhamdulillah bisa ikut mendengarkan pencerahan malam ini. Terutama tentang depresi yang saya tidak sadari kenapa saya tidak sadar hal itu dari dulu-dulu. Begitu Pak. Yang saya mau sebelum saya bertanya Pak, saya tuh mau cerita sedikit. Jadi gini, di satu titik saya pernah berpikir gini, hidup kok gini-gini aja ya, nggak ada perubahan. Sedangkan umur sudah 25 lebih. Bahkan saya belum menemukan apa yang menjadi bakat saya, apa yang menjadi tujuan hidup saya. Sedangkan hidup terus berjalan dan saya masih dalam keterpurukan itu. Saya tidak sadar bahwa hidup saya itu tidak bermanfaat begitu Pak. Terus kemudian di satu titik saya tuh pinginnya tuh tidur terus. Jadi dalam satu minggu itu bisa 5 hari siang malam tidur terus, bangun hanya makan, ke kamar mandi dan sholat seperti itu. Ya namanya di rumah orang tua mesti marah dan ini anak kok tidur terus, mbok ya cari kerja bla bla bla. Dan saya merasa sudah berusaha dengan adanya cari kerjaan di online seperti itu Pak. Nah saya merasa hidup saya tidak berguna, tidak bermanfaat. Tapi saya sudah merasa berusaha dengan telepon teman, minta kerjaan dan sebagainya. Nah tadi Bapak cerita bahwa di keadaan Bapak yang mood swing, Bapak bisa merenung dan menghasilkan buku. Sedangkan saya merenung tapi malah kebablasan. Dan pertanyaan saya Pak, tadi Bapak menyebutkan sholawat nih Pak. Apakah ada jumlah tertentu untuk sholawat itu dan kemudian wirid? Nah, apakah ada wirid tertentu juga seperti itu yang mungkin bisa saya ikuti amalkan, gitu Pak? Ya? Saya amalkan seperti itu. Mohon maaf terkait nama, terima kasih Pak. Nama saya Turah. Saya kebetulan anak pertama, bukan anak ragil. Biasanya orang langsung mengira saya anak terakhir. Turah ya. Ya terima kasih Kang Abu dan terima kasih kesempatannya. Saya speechless banget. Makasih banyak Mbak Turah. Silakan Pak Haidar untuk direspon. Pak Haidar maaf ke mute, sorry. Mbak Turah, saya kira itu Turah di situ artinya bukan anak terakhir yang tidak dianggap sudah nggak punya anak lagi terus punya anak lagi, karena Turah itu artinya
kelebihan. Ya, saya kira maksud orang tuanya bukan itu. Turah asih lestari. Artinya apa? Mbak Turah ini punya rasa cinta yang berkelimpahan dan tidak habis-habisnya, lestari. Jadi saya kira turahnya di situ bukan turah anak terakhir, memang kenyataannya anak pertama, tapi punya surplus cinta kasih yang tidak habis-habisnya. Artinya saya kira itu. Setuju nggak Mbak Turah? Setuju, katanya amin Pak, langsung. Ya, saya kira itu maksudnya. Nah, sebetulnya ketika nggak dapat kerjaan dan lain sebagainya itu, menurut saya salah satu cara yang bisa menjadi obat psikologis dan sekaligus mungkin bisa membuka peluang mendapatkan pekerjaan, itu mendistribusikan asih itu, Mbak Turah. Jadi asih yang turah-turah itu, asih yang berkelebihan, setiap manusia itu sebetulnya punya turah asih, punya fitrahnya itu mengasihi orang, mengasihi, bukan hanya ingin dikasihi, tapi ingin mengasihi. Nah, karena itu saran saya, Mbak Turah aktiflah di kegiatan sosial. Aktif di kegiatan sosial, berbuat baik kepada orang banyak. Nanti secara psikologis dan spiritual, Mbak Turah akan mendapatkan obat bagi perasaan BT-nya itu. Bosan itu, boredom namanya. Kalau dalam psikologis, boredom. Perasaan bosan. Dan kalau orang melihat ada seseorang yang tanpa pamrih, penuh aktif, membantu orang lain, saya ini bos perusahaan. Saya pasti ingin merekrut orang seperti itu. Ya, nggak digaji aja berbuat baik, apalagi digaji, ya. Jadi salah satu obat bagi kebosanan itu berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, dan di situ nanti kita akan menemukan meaning yang selama ini serasa hilang atau menghindar dari kehidupan kita. Gitu. Oke. Ada yang bilang ada bocor pengajian lain, mungkin di tempatnya yang bersangkutan. Gitu. Iya, di sini aman ya Pak ya, nggak ada apa-apa ya, aman ya. Oke. Saya nggak dengar ya. Oke, terima kasih Pak Haidar, Mbak Turah, semangat. Pokoknya jangan sesuai namanya, jangan bosan untuk terus turah asih, ya gitu, melebihkan kasih sayang. Terima kasih. Kita terhubung dengan Mbak Sitria Afandi. Oke, Mbak Sitria, silahkan. Kalau aku mau nanya soal tentang lebih ke depression sih, kalau misalnya yang tidak mengerti adalah anggota keluarga kita, gimana ya Pak? Oke. Menjelaskannya jadinya kayak padahal ya itu yang kayak tadi Bapak bilang, maksudnya kayak kelihatan nggak depres tapi padahal kita di dalam depres, tapi kita tidak tahu harus mengekspresikannya bagaimana. Tapi sedangkan keluarga juga maksudnya mendukung untuk maksudnya untuk ke ahlinya, untuk psikiater. Tapi pasti mereka berharap kok lama banget ya, maksudnya kok gini-gini mulu sih gitu. Tapi jadinya tidak, akhirnya lama-lama makin kesini tuh makin tidak mendukung. Sedangkan saya ngerti sih, maksudnya kayaknya harus abstinen gitu ya. Tapi nah itu kalau udah kayak gitu gimana tuh Pak? Dokternya pun juga udah tahu gitu. Tapi susah kan ya kalau misalnya dari keluarga gitu loh, yang satu rumah. Oke, jadi maksudnya untuk gimana merelatekan sama orang terdekat gitu ya, Mbak Citria? Iya, gitu, menjelaskannya gitu loh. Oke. Terima kasih Mbak Citria. Silakan Pak Haidar. Ya, memang memiliki anggota keluarga yang punya problem kesehatan mental ini bukan hanya problem si penderita kesehatan mental, tapi juga problem keluarganya, ya. Yang tadi kita bicara tentang pentingnya penderita itu mendapatkan meaning, karena biasanya orang yang mengalami kecemasan atau depresi itu defisit meaning, gitu ya, defisit meaning. Nah, tapi si keluarga ini juga harus menemukan meaning. Sekolah kami itu Kang Abu, sekolah yang inklusi, sekolah inklusi, menerima anak-anak dengan special needs. Dan kami selalu mengatakan kepada orang tua yang memiliki anak special needs itu, bahwa hanya orang tua yang spesial, yang oleh Allah dititipi anak-anak dengan special needs. Jadi Allah itu cari
ya, cari orang tua ini lemah, sudah anaknya dibikin sehat semua. Tapi ada orang, wah ini orang tua kuat, ini saya titipi anak special needs, kira-kira begitu. Jadi memang keluarga juga harus kuat. Ketika keluarga memiliki anak special needs atau anak yang atau saudara atau anak yang memiliki gangguan kesehatan mental misalnya, ya dia harus menjadi orang yang kuat juga. Dia harus mencari meaning juga, ya. Apa meaningnya dia memiliki anak dengan special needs gitu. Saya ingat misalnya ada seorang imam yang setiap malam menggendong dengan diam-diam menggendong di pundaknya gandum untuk memberi makan orang miskin, dan gandumnya itu diletakkan di depan rumah mereka. Baru diketahui bahwa selama ini yang bawa gandum itu orang itu, ketika tiba-tiba satu hari gandum tidak ada lagi di rumah mereka. Setelah dicek ternyata ada seorang yang baru meninggal. Orang itulah yang membawa gandum tiap malam itu. Ketika ditanya kenapa dia begitu bersemangat di dalam membantu orang-orang miskin itu, dia bilang orang miskin ini adalah orang yang nanti akan membawakan pahala saya ketika saya dihisab oleh Allah SWT. Jadi ketika saya dihisab, itu malaikat ngitung-ngitung amal saya, tiba-tiba ada orang datang bawa pahala, orang datang bawa pahala, orang datang bawa pahala. Itu adalah rasa syukur orang-orang yang dibantu waktu hidup di dunia, ya. Jadi meaning seperti itu harus ditemukan, ya. Orang seperti misalnya Bunda Teresa, sudah saya ceritakan. Bunda Teresa itu ditanya orang, kok begitu sejak umurnya 17 tahun dia hijrah dari negerinya sampai meninggal di satu daerah nolong orang-orang miskin di slum, sebuah area slum di kota Kalkata misalnya. Kenapa? Karena dia bilang saya melihat orang-orang miskin itu seperti Yesus. Jadi saya memberi makan Yesus gitu. Dan di dalam Islam juga ada hadits qudsi. Allah bertanya misalnya, ada orang sakit nggak kamu urusin. Padahal kalau kamu ngurusin orang sakit, kamu akan menemukanku di sampingnya. Ya, ada orang lapar, kamu nggak kasih makan. Padahal kalau kamu kasih makan, kamu akan menemukanku di samping orang lapar itu, dan seterusnya. Jadi orang sakit, apalagi kalau itu anggota keluarga kita, agama mengajarkan al-aqrabun aula bil ma'ruf. Kerabat atau keluarga itu yang paling dulu harus menerima kebaikan kita. Jadi kalau ada keluarga kita sakit perlu dibantu, maka meaningnya bagi kita apa? Pertama, kita mendapatkan keutamaan membantu keluarga yang harus diprioritaskan dalam mendapatkan. Suara saya putus-putus katanya. Lain juga gitu? Aman, Pak Haidar. Pak Hafiz Aska mungkin koneksinya yang nggak begitu bagus. Mungkin. Kadang-kadang saya juga gitu. Saya pikir orang lain koneksinya nggak bagus, ternyata saya nggak bagus. Nah, jadi berbuat baik pada keluarga itu pahalanya luar biasa, itu masuk silaturahim. Kemudian menolong orang sakit itu seperti menemukan Tuhan yang ada di sampingnya orang sakit itu. Nah, jadi kita sebagai anggota keluarga ya harus sabar. Kadang-kadang orang yang memiliki special needs atau mengalami gangguan kesehatan mental ini bisa seumur hidup, ya. Nah, jangan putus asa karena tujuannya adalah membuat dia sefungsional mungkin, ya. Makin fungsional makin bagus, tapi jangan terlalu berharap bahwa suatu saat dia sembuh total, suatu saat dia tidak punya gangguan itu, nanti kita kecewa. Kita siap saja, kita merawat dia seumur hidup dengan harapan dia bisa fungsional, sefungsional seminimum mungkin dia bisa fungsional. Mudah-mudahan justru dengan kesabaran, ketelatenan, kesiapan untuk menanggung kesulitan seumur hidup, itu kita bisa berbuat lebih baik dan anggota keluarga kita akan menjadi lebih baik, lebih cepat atau lebih baik dari yang kita harapkan, ya. Jadi di satu sisi penderitanya harus mencari meaning, tapi seperti saya katakan salah satu yang paling penting bagi orang yang mengalami problem kejiwaan ini adalah dia yakin keluarganya, sahabatnya itu mencintai dia dan mau melakukan apapun untuk kebahagiaan dia. Itu hal yang paling penting gitu ya.
Terima kasih Pak Haidar, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Sitria tadi. Berikutnya kita ke Mbak Indah Rizky Putri, silakan. Iya, selamat malam Pak Haidar dan Kang Abu. Ya, Malam Mbak Indah. Gini Pak Haidar, dari yang disampaikan oleh Mbak Turah tadi dan juga Bu Anca sebelumnya, saya jadi bingung gitu. Sebenarnya tingkatan dan kadar resah yang masih belum termasuk dari bagian depresi itu apa gitu. Karena saya pernah mendengar istilah quarter life crisis gitu dan anxiety juga. Yang saya lihat dua-duanya sama-sama memiliki kadar kecemasan yang menuju depresi gitu. Cuman kadar mana gitu yang bagian itu masih belum termasuk depresi sehingga kita bisa mengantisipasi dari sekarang gitu. Dan belajar dari pengalaman saya juga, saya tidak memiliki akses yang besar untuk bertanya kepada psikolog ataupun psikiater gitu. Dan karena itu juga saya menemukan dialog positif yang memberikan hal-hal yang lebih secara free lah gitu. Dan dari pengalaman saya 2 tahun lalu kemarin, saya bertepatan juga dengan kondisi pandemi, saya merasa seperti kehilangan pertemanan, kehilangan diri saya sendiri gitu, karena saya melepas satu posisi yang dimana rata-rata lingkungan saya menganggap saya dari posisi itu gitu. Sehingga selama 2 tahun ini saya mencari sesuatu yang dapat saya salahkan dan saya menyalahkan diri saya sendiri gitu. Sehingga proses yang saya lakukan, saya membaca beberapa buku-buku, hanya fokus di sana gitu, sehingga saya sampai di awal tahun ini membaca buku Mahatma Gandhi. Di sana kalimatnya menyampaikan ketika kamu dalam masa depresi dan kamu memilih untuk membaca buku, ya silahkan kamu baca buku bergunung-gunung, pengetahuan kamu bertambah, tapi pengalaman kamu tidak bertambah karena kamu hanya fokus untuk membaca katanya. Di situ juga saya merasa wah iya ya, untuk apa sebenarnya saya membaca banyak buku tapi secara tindakan saya nggak melakukan gitu. Di situ saya juga jadi makin ini bagian dari depresi, anxiety atau quarter life crisis atau apa gitu. Karena saya sudah di titik yang memang mungkin seperti ini gitu. Ketika kita diberi tenang, kita tidak diberi sehat gitu. Tapi ketika kita diberi sehat, kita tidak diberi tenang gitu. Dan dalam kesalahan dalam kesalahan saya sendiri, saya menyalahkan diri sendiri itu yang menjadi beban gitu. Sama seperti Mbak Turah tadi, dengan proses kita yang sebenarnya udah kita jalani, kita masih saja menyalahkan diri kita gitu. Dan proses untuk membangkitkan diri kembali itu yang mungkin susahnya gitu, Pak Haidar. Dan tingkatan yang masih belum termasuk bagian dari depresi itu. Oke. Terima kasih Mbak Indah. Silakan Pak Haidar. Ya, pertama gini ya, kita memang harus menghindar dari menyalahkan diri kita sendiri. Kalau tadi saya katakan jangan mudah-mudah menyalahkan anak kita kalau malas, tidur-tiduran terus, itu ya kita juga nggak boleh menyalahkan diri kita. Sama, kalau kita menyalahkan diri kita, ya kita sudah bersikap atau memberi respon yang keliru terhadap problem kita. Sama seperti kita merespon keliru terhadap problem anak kita atau orang lain yang mengalami masalah yang sama. Nah, jadi percayalah bahwa sebetulnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah itu dengan kecenderungan kepada kebaikan. Ya, manusia itu punya fitrah. Fitrah manusia itu fitrah kebaikan, ya. Dan yang tetap itu fitrah kebaikan. Itu di dalam pembahasan tasawuf misalnya manusia itu diciptakan dengan 2 fitrah. Satu fitrah positif seperti dialog positif ini. Namanya fitrah ijabi. Fitrah ijabi ya. Kalau dalam bahasa Arab mungkin dialog positif itu terjemahannya al-hiwar al-ijabi. Dialog positif. Nah, itu fitrah positif itu yang permanen di dalam diri kita. Disebutnya fitrah itu bersifat substansial, yaitu kebaikan. Nah, ada fitrah yang negatif, disebutnya yang pertama fitrah ijabiyah tadi, yang satu lagi fitrah
salbiyah. Fitrah negatif itu hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu aksidental. Hawa nafsu itu bukan sesuatu yang selalu ada pada diri manusia. Bisa kita lawan, bisa kita taklukkan. Tapi kalau fitrah kebaikan itu sudah nempel pada diri manusia. Karena manusia itu diciptakan dalam citra ketuhanan. Citra ketuhanan itu apa? Welas asih. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres pada diri kita, maka itu pasti penyebabnya ada hambatan, ada gangguan, ada halangan, ada ketidaksehatan. Nah, jangan disalahkan diri kita yang fitrahnya baik. Ya, carilah gangguan, halangan, ketidaksehatan itu untuk diatasi. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri itu bisa menjadi kufur. Ya, dalam arti tidak bersyukur pada Allah yang telah menciptakan manusia fi ahsan takwim, dalam sebaik-baik bentuk, yang di dalamnya ditiupkan ruhnya Allah, yang sifat aslinya, yang substansial nggak bisa berubah, itu kebaikan. Kalau dia mengalami keburukan, itu penyebabnya gangguan yang aksidental, baik itu gangguan moral yang disebut hawa nafsu, setan, ya, atau gangguan kesehatan. Nah, itulah yang kita cari. Jangan salahkan diri kita yang aslinya baik, tapi cari gangguan yang menyebabkan kebaikan diri kita itu terganggu. Ya, bisa tadi hawa nafsu, bisa setan ini dalam arti dorongan kepada keburukan, atau gangguan kesehatan. Bisa kesehatan fisik, bisa gangguan mental, ya. Jadi harus dihilangkan itu menyalahkan diri, dan memang lebih baik jika lingkungan menyadari dan tidak ikut menguatkan kesalahan cara pandang penderita yang menyalahkan diri sendiri. Kalau orang lain kemudian ikut menyalah-nyalahkan, ya akan terendorse lah kecenderungan menyalahkan diri pada orang tersebut. Jadi ini penting lingkungan itu disadarkan tentang persoalan gangguan kesehatan fisik, mental, dan lain sebagainya. Dan sebagian gangguan kesehatan mental itu sumbernya fisik, psikosomatis, itu benar ya. Nah, menurut saya tidak penting benar ini yang terjadi itu apa. Bisa saja itu quarter life crisis, bisa masa pancaroba kalau umurnya belasan tahun, ya, krisis masa pancaroba, bisa ada gangguan fisik, hormonal, ya, dan lain sebagainya. Ada yang disebut sebagai stress, distress, ya, sadness, tapi depression dan anxiety itu sudah sampai pada tingkat penyakit. Tapi apapun itu psikolog bisa membantu, psikiater bisa membantu, ya. Kalau cuma distres atau stres, kita mungkin hanya dengan olahraga, ya. Makanya, wah kalau orang lagi sedih, lagi sumpek, itu maunya tidur, kok disuruh olahraga, susah. Nah, makanya menjadi penting kalau perlu dikasih obat, ya. Dikasih obat tertentu yang membantu dia untuk hilang rasa sumpeknya. Atau ditemani, ya. Dietnya juga diatur. Alhasil harus ada satu cara. Saya percaya, saya pernah membaca misalnya mengatasi depresi tanpa obat. Bisa, tapi kadang-kadang di waktu tertentu obat itu dibutuhkan. Ya, saya tidak tahu obatnya bisa apa saja, termasuk mungkin obat-obatan tradisional misalnya. Tapi memang harus dilakukan banyak hal, tidak bisa hanya satu. Saya dari awal sudah mengatakan cara mengatasi multifaceted. Ya, baik itu sekedar stres. Kalau stres biasa mungkin dengan menghibur diri, ya, misalnya begini. Jangan percaya bahwa agama itu melarang kita untuk gembira. Saya sama sekali nggak percaya sama pandangan seperti itu. Katanya barang siapa banyak tertawa di dunia, maka dia akan banyak menangis di akhirat. Kalau tertawa berlebihan, ya semua jelek yang berlebihan. Tapi misalnya kalau kita baca Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, dia mengutip ucapannya Sayyidina Ali yang mengatakan, hati yang kurang rehat itu akan mati, kata Sayyidina Ali. Hati itu kalau serius terus kurang rehat, mati, kata Sayyidina Ali.
Makanya Nabi Muhammad juga mengajarkan kegembiraan. Orang sekarang percaya kalau Islamnya kuat, akidahnya kuat, maka wajahnya sangar. Nggak ada senyum, menakutkan. Padahal Nabi itu dikatakan orang yang paling selalu tampak ceria di depan orang lain itu Nabi. Nabi itu dikenal sebagai orang yang paling banyak senyumnya. Nah kok tiba-tiba kita sekarang mengatakan bahwa kalau orang imannya kuat merengut terus, sangar terus. Saya nggak percaya pada itu. Jadi kita perlu rehat, ya perlu rehat, perlu duduk sama teman, perlu sekarang agak susah ya kuliner yang murah-murah ya. Kuliner itu nggak harus terlalu mahal. Anak saya itu sukanya nasi warteg. Jadi waktu pergi ke New Zealand 2 minggu, pulang dari New Zealand, yang pertama kali dia cari warteg. Ya, jadi kuliner itu nggak mesti mahal. Oke, ya. Jadi saya kira itu jangan terlalu pusing dengan apa yang terjadi pada diri saya. Lakukan sesuatu, ya. Keluar, berjemur, mendengarkan musik. Saya kadang-kadang muter YouTube Sri Mulat, misalnya, ya. Saya suka musik, saya dengarkan musik, saya ketemu teman, bercanda sama teman, saya suka bercanda. Sekarang dalam keadaan pandemi, kadang-kadang kalau perlu WA call sama kelompok teman-teman kita hanya untuk bercanda-bercanda di WA call, ya. Selama tidak berlebihan, itu justru dianjurkan oleh agama, ya. Bikin hati kita penuh rehat supaya hidup. Dan biasanya di satu sisi itu perlu ada kesedihan, ya. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Saya menulis buku lain, judulnya Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan. Sudah diterbitkan di Inggris juga, buku itu diterjemahkan dan diterbitkan di Inggris. Nah di situ saya juga bicara tentang apa yang disebut underlying happiness, bahwa bahagia dengan gembira itu beda, joyful dengan happy itu beda. Ada orang yang dalam kesedihan, dan kesedihan itu mendekatkan dia pada Tuhan, dia justru bahagia. Jadi ya kebahagiaan itu harus merupakan keseimbangan antara keseriusan, perenungan, keprihatinan. Orang Jawa bilang hidup prihatin, ya, hidup ascetic, hidup prihatin, tapi juga nggak boleh kita itu hati kita kurang rehat, karena kalau kurang rehat nanti kita jadi kurang bersyukur, malah hati kita menjadi mati. Jadi saran saya ke Mbak siapa tadi barusan saya lupa, jangan terlalu pusing dengan mengidentifikasi apa yang terjadi, lakukan sesuatu dan bicaralah dengan keluarga, bicaralah dengan teman, jangan malu. Saya kadang-kadang juga malu mengakui saya pernah depresi, saya punya bakat mood swing. Tapi pertama, saya perlu terbuka sama orang. Kedua, saya juga kalau bisa membantu untuk menghilangkan stigma, bagus, nggak apa-apa. Haidar Bagir yang sudah nulis sekian puluh buku, pernah sekolah di Harvard, yang hidupnya kelihatan bahagia, dihormati orang, bisnisnya berhasil, ternyata mengalami depresi juga. Jadi depresi itu hal yang biasa-biasa saja. Terbuka sama teman-teman, minta tolong juga, ya, minta tolong. Kalau suatu saat mungkin HP kamu jangan kamu matiin, saya jam 2 malam kalau nggak bisa tidur saya mau nelpon ya. Kalau teman kita itu sahabat benar, dia nggak akan keberatan, malah akan senang kalau di telepon jam 2 untuk membantu temannya yang lagi mengalami kesedihan. Dulu anak saya tinggal di Amerika, punya teman depresi. Salah satu yang dia sampaikan kepada temannya, dia kebetulan psikolog, dia bilang kamu jam berapapun merasa perlu teman, telepon saya akan bunyi dan saya akan angkat. Nah itu penting untuk disampaikan. Memang ini bukan soal gampang ya. Ini pertemuan 1,5 jam saya kira mungkin bisa membuka beberapa hal yang dasar, tapi memang kita harus terus mendiskusikan ini supaya pemahaman kita makin baik. Di samping kita makin punya banyak teman yang sama-sama menyadari problem ini dan bisa bersama-sama kita saling bantu ketika ada salah satu di antara kita yang mengalami hal ini gitu. Oke, terima kasih Pak Haidar. Tidak terasa ini sudah 21.07, jadi ini terakhir. Mohon maaf sekali teman-teman, Ibu dan Bapak yang pertanyaannya tidak bisa terbaca karena keterbatasan waktu. Oke, Mbak Rahmi, ini tolong direct langsung ke pertanyaannya supaya efektif, efisien. Silakan Mbak Rahmi. Oke, terima kasih waktunya Kang Abu sama Pak Haidar. Selamat malam. Ini saya mau nanya curhat dikit sama minta pendapat aja. Pada intinya adalah saya 2 tahun yang lalu tuh struggle, sempat nggak produktif banget. Saya udah cari
jalan keluar ke psikolog, ke psikiater, ke rumah sakit jiwa. Ternyata saya didiagnos depresi. Akhirnya ketika saya sudah lumayan baik, saya mencoba untuk speak up, ya bikin konten meskipun nggak terlalu kayak gimana-gimana, dengan niat dan tujuan saya membantu orang-orang lain yang merasa pernah punya permasalahan serupa, biar mereka mencari jalan bantuan untuk keluar. Tapi tadi saya sempat dengar Pak Haidar bilang untuk Bapak biar kondisinya lebih baik, biasanya Bapak dikuatkan dengan pasangan Bapak. Nah, itu Pak yang saya iri, saya nggak punya pasangan. Lah, masalahnya adalah yang saya ingin tanya pendapat Bapak, saya ini kebetulan sudah beberapa kali melakukan, mohon maaf ya, semacam ta'aruf Pak, tapi selalu gagal ketika calon pasangan saya berusaha mencari identitas saya dan menemukan konten YouTube saya, dan mereka tahu bahwa saya pernah mengidap depresi, dan akhirnya mereka itu apa ya Pak, akhirnya mundur gitu Pak. Jadi saran dari teman saya itu, kamu tutup diri aja, kalau kayak gini terus gak akan ada yang mau. Saya cuma mau minta pendapat Bapak, langkah yang baik apa saya tetap speak up untuk membantu orang lain, atau saya tutup diri biar saya dapat pasangan. Itu aja sih Pak, galau banget. Terima kasih. Makasih Mbak, makasih. Wah, ini unik banget nih. Silakan Pak Haidar. Ya Mbak Rahmi, ya memang orang yang menghindar setelah tahu Mbak Rahmi ini pernah mengalami depresi, saya kira memang bukan pasangannya Mbak Rahmi itu. Nanti kalau dia masuk dan dia tahu dia masuk karena nggak tahu, akhirnya kan dia kecewa, dan untuk keduanya itu menjadi sesuatu yang kurang baik ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah SWT itu pasti baik. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Apa yang datang darimu dalam bentuk kebaikan itu dari Allah. Sedang apa yang datang kepadamu, apa yang datang kepadamu dalam bentuk kebaikan itu pasti dari Allah. Apa yang datang kepadamu dalam bentuk keburukan itu dari kamu. Padahal di ayat lain Allah mengatakan apa? Kalau kita mendapatkan musibah, kita kita diminta untuk mengatakan lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpaku kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah dua ayat ini bertentangan? Tidak. Dua ayat ini memberikan satu pengertian yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa semua itu datang dari Allah. Dan Allah mengatakan semua yang datang dari Allah mesti baik. Maka kalau dia menjadi buruk, kamulah yang menjadikan sesuatu yang baik itu menjadi buruk. Karena apa? Respon kita negatif. Jadi semua yang datang dari Allah, meskipun itu bentuknya depresi, itu kebaikan. Kalau kita merespon itu dengan negatif, dia jadi keburukan. Maka Allah mengatakan, semua yang datang dariku, di sisi lain Allah bilang, yang datang dariku semua baik. Kalau itu buruk, datangnya dari kamu. Karena kamu merespon secara negatif. Nah, salah satunya saya kira Mbak Rahmi itu sebetulnya semacam saringan supaya Mbak Rahmi dapat pasangan yang cocok, yang bisa memaklumi. Dan kalau sampai mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan Mbak Rahmi dari depresi, suatu kali Mbak Rahmi mengalami itu, dia sudah siap karena dia sudah tahu gitu ya. Nah, itu hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah sebetulnya kepuasan itu tentu setiap orang butuh pasangan hidup dan lain sebagainya. Tapi cinta itu bisa datang dari mana-mana. Tentu saya sangat optimis bahwa Mbak Rahmi dengan segala penampilan, fotonya tadi kelihatan, kecerdasannya, dan juga mungkin kematangannya akibat pernah mengalami depresi, itu akan menjadi pasangan hidup yang baik bagi banyak laki-laki. Termasuk yang mungkin dengerin ini, yang belum punya pasangan perlu taruh sama Mbak Rahmi. Iya, siapa tahu dapatnya di dialog positif ya Pak Haidar. Atur nuhun Pak Haidar, boleh tepuk tangan dulu dong. Aduh, malam hari ini seru banget ya. Alhamdulillah teman-teman, mohon maaf sekali ini pertanyaan banyak banget yang belum terjawab, yang belum terbacakan dan terjawab gitu, tapi memang waktu, karena ya waktu memang udah overtime. Jadi kita akhiri episode malam hari ini. Pak Haidar, atur nuhun, final statement untuk episode 301 Pak. Mangga silahkan. Iya, jadi saya kira itu saya melanjutkan ujung yang saya sampaikan tadi. Pada akhirnya itu yang menentukan kita bahagia atau tidak itu bukan apa yang terjadi kepada kita. Ini sudah diomongkan banyak filosof sufi,
Rasulullah SAW, Al-Quran kalau kita dalami dengan baik, mungkin kitab-kitab suci yang lain, itu selalu kita diajarin. Yang membuat kita bahagia atau sedih itu bukan sesuatu yang terjadi di luar kita terhadap kita, tapi respon kita terhadap apa yang terjadi di luar kita. Sesuatu yang bungkusnya tidak menyenangkan, tapi kita respon dengan positif, itu akan menghasilkan kebahagiaan. Sesuatu yang bungkusnya baik, tapi tidak kita respon dengan positif, itu akan menghasilkan menghasilkan kesedihan. Ya, itu banyak contoh yang sangat menarik. Ya, misalnya ada kisah bijak gini, ada seorang petani yang punya kuda yang sangat bagus. Kemudian orang banyak yang senang, dia bilang ada satu orang datang mau beli itu dengan 50 dinar, tinggi sekali harganya. Terus petaninya bilang, enggak, ini kuda saya sayang, nggak mau saya jual. Tiba-tiba kudanya hilang. Akhirnya orang-orang semua protes, kamu mau dibeli 50 dinar nggak dikasih, sekarang hilang. Kata petaninya, yang saya tahu kuda saya hilang, tapi saya tidak tahu itu baik atau buruk bagi saya, katanya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian kuda itu balik membawa banyak kuda liar dari hutan. Tadinya cuma punya satu kuda, sekarang punya banyak kuda. Orang bilang, wah kamu untung ya, tadinya kuda kamu satu, sekarang banyak. Saya nggak tahu apakah saya dapat banyak kuda itu kebaikan atau keburukan, katanya. Berapa hari kemudian ada satu kuda dari kuda liar yang dibawa dari hutan itu marah-marah, tendang kanan kiri, menendang anaknya sehingga kakinya cacat. Orang bilang, waduh kamu tidak beruntung ya, anak kamu cacat ditendang kuda. Petaninya bilang, saya hanya tahu ada kuda nendang kaki anak saya cacat, tapi saya tidak tahu itu baik atau buruk. Berapa hari kemudian datang pesuruh raja bawa pengumuman, mengumumkan kerajaan akan perang dengan kerajaan lain, semua anak muda harus direkrut jadi serdadu. Ya. Ternyata terjadi peperangan dan banyak anak muda yang terbunuh. Dan anak si petani tidak terpilih karena dia cacat kakinya, nggak bisa jadi serdadu yang baik. Jadi problemnya itu bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita merespon pada apa yang terjadi. Kebahagiaan kita itu hanya kita yang bisa menentukan. Tidak ada sesuatu yang lain yang bisa menentukan kebahagiaan kita kecuali diri kita sendiri. Itu kan. Oke, Pak Haidar, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haidar, sehat-sehat dan jangan bosan kembali ke Dialog Positif. Saya rasa teman-teman pasti setuju banget kalau Pak Haidar hadir lagi ke Dialog Positif untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Hatur nuhun Pak Haidar, terima kasih. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak sahabat Dialog Positif dimanapun berada, luar biasa ya malam hari ini kita banyak sekali